Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkuliahan metode penelitian hukum kita itu tinggal beberapa kali lagi mungkin ya, 4 kali lagi Bu rasa ya. Jadi hari ini, minggu depan dan minggu depannya lagi. Sebenarnya jadwal waktu tinggal 3 hari. Cuma karena Ibu ada beberapa kali tidak masuk waktu itu ya kan, jadi kita ambil start 1 hari lagi ya setelah jadwal. Misalnya tanggal 14 mungkin kita udah selesai sebenarnya perkuliahan. Kita tambah 1 hari lagi gitu. Karena absensi nggak mencukupi, jadi harus 4 kali pertemuan lagi ya. Karena kan harusnya minggu lalu kita masuk, tapi bukan ada kendala, jadi Ibu nggak masuk Selasa lalu. Selasa inilah penggantinya gitu ya kan. Jadi kita 4 kali pertemuan lagi. Setelah ini berarti ada 3 kali pertemuan lagi ya. Oke, untuk metode penelitian hukum, Ibu masih kasih kalian kesempatan untuk masalah judul ya, judul dan rumusan masalahnya. Silakan Ibu beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan Ibu coba bantu ya untuk perbaikan rumusan masalah, substansinya ya, atau sedikit rekomendasi-rekomendasi dari Ibu terkait tema, judul daripada penelitian yang akan kalian buat ya untuk skripsi. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk judul dan untuk rumusan masalahnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada nih yang mau bertanya. Ada kesempatan loh untuk Ibu bantu judul dan rumusan masalahnya. Bu, izin Bu, saya udah buat judul skripsinya gitu Bu. Ya, silakan. Eko. Ya salah, benar salah ya, mohon maaf Ya, Bu. nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Ya, nggak apa-apa. Silakan Eko. Judul yang mau saya buat itu Bu, kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian. Dalam rangka? Dalam rangka penanggulangan perjudian, karena kan di masa-masa sekarang ini perjudian itu sangat marak gitu Bu. Oke. Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya rumusan masalah satunya, kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa kini dan di masa yang akan datang. Ya, rumusan masalah kedua? Kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian. Oke, yang ketiga? Dan yang ketiga itu pengertian menurut tinjauan dari norma agama gitu Bu. Berarti kamu mau empiris ya? Iya Bu. Mau normatif masuk Ibu? Library Normatif Bu, research aja normatif. ya? Baik, kalau untuk judul ya, Eko, mungkin itu nanti diperbaiki redaksinya ya. Kalau Ibu pas sekarang nggak mungkin. Seperti Ibu katakan, judul itu dia dipikirin benar-benar. Tapi dari substansi, kalau kamu mau ngambil kebijakan hukum ya, sebenarnya bagus, tetapi kalau untuk perjudian sendiri, judi ya, Ibu harap kamu, dasar hukum kamu apa pertama? Pakai undang-undang apa nih untuk perjudian? Belum saya. Undang-undang yang mau saya. kamu pakai apa payung hukumnya? Untuk ini kamu, skripsi kamu. Apa sih Bu, belum saya tulis sih Bu. Ya, jadi kalau untuk perjudian, mungkin kamu bisa pakai KUHP ya. Itu kan secara umum ya, kitab undang-undang hukum pidana ya.
tentang perjudian. Nanti kamu cari pasal-pasal berapa ya. Kalau untuk judul, sebenarnya kan Ibu udah tangkap ide kamu tuh tentang mau angkat tentang bagaimana perjudian itu bisa diatur gitu ya, secara keseluruhan, secara biar kekuatan hukumnya itu bagus, jadi nggak banyak marak terjadi perjudian di mana-mana gitu ya. Jadi kalau itu yang diangkat, kamu bisa mengarahkannya itu pada pertamanya itu rumusan masalah pasti dasar hukum, ya kan? Dasar hukum tentang perjudian itu di Indonesia itu seperti apa. Itu bisa pakai nanti dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau kamu bisa baca-baca undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perjudian ini apa. Misalnya ada pengaturan tentang perjudian online gitu ya, di dalam undang-undang ITE ya. Itu juga bisa kamu angkat untuk rumusan masalah pertama. Jadi dasar hukum dulu tentang perjudian itu diatur di mana di Indonesia, ya kan? Jangan-jangan nggak ada aturannya, ya kan? Nah, ini kamu cari dulu pertama itu dasar hukum tentang perjudian itu apakah di KUHP, apakah di dalam undang-undang ITE atau di dalam undang-undang lainnya, ya. Kemudian untuk rumusan masalah duanya, kita kan harus ada permasalahan ya. Kamu nanti bisa angkat tentang faktor ya. Faktor penyebab maraknya terjadi perjudian di Indonesia, atau nggak usah luas sekali Indonesia, kamu buat, kamu sebenarnya harus empiris ini, Eko, ya. Jadi kamu bisa sih normatif dengan cara kamu mengkaji putusan, ya. Jadi putusan kan bisa dicari di web Mahkamah Agung, ya. Jadi kalau sebenarnya bagusnya itu memang empiris, tapi kalau memang mau normatif, kajiannya putusan, sama kayak Pak Binsar waktu itu. Harus kajiannya itu adalah putusan, harus ada kasusnya, ya. Nanti bisa cari tentang faktor penyebab, ya. Mengapa banyaknya terjadi maraknya terjadi perjudian di Indonesia? Apakah dari segi ekonomi, apakah dari segi lingkungan, atau dari segi sosiologisnya seperti apa, ya. Itu rumusan masalah kedua. Yang ketiga nanti baru kamu bisa kaji tentang salah satu kasus perjudian yang mengakibatkan banyak kerugian atau perjudian yang besar gitu. Apakah perjudian yang mengakibatkan kematian, ya, atau perjudian yang menyebabkan terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau seperti apa. Jadi angkat kasus, ya, Eko, ya. Jadi perjudian ini kan sebenarnya efeknya banyak ya. Kalau udah judi, ya, bisa dia terjadi KDRT, ya, bisa juga dia terjadi yang namanya apa ya? Banyaknya orang yang mati mungkin, ya, terbunuhnya orang karena judi atau hal-hal lain seperti itu. Yang pasti yang banyak karena saya ngambil dari kasus yang baru-baru viral ini sih Bu, yang masalah istri menasihati suaminya yang mabuk judi gitu Bu. Dia apa ya, dihukumnya. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu ini juga apa namanya faktor gitu ya, atau efek ya, akibat daripada perjudian. Jadi memang judi ini sekarang ini banyak, dan itu realistisnya di kehidupan masyarakat kita. Judi ini yang banyak menghancurkan rumah tangga dari masyarakat gitu ya. Jadi karena judi orang bisa bercerai, karena judi orang bisa melakukan KDRT, karena judi juga hancur ekonominya gitu. Jadi itu kamu bisa angkat. Itulah nanti masukkan pada faktor-faktor penyebab dan juga bisa akibat buruk daripada perjudian. Itu bisa kamu angkat nanti di rumusan masalah kedua. Nah, rumusan masalah ketiga kamu angkat kasus gitu. Kasus tentang perjudian yang memang mengakibatkan atau menjadi berita yang viral seperti yang kamu katakan tadi, tapi dapat nggak putusannya, kan gitu kan? Coba cari aja dulu di daerah. Kamu tinggal di Medan, Eko? Saya di Medan. Ya, kamu bisa cari di PN Medan tentang kasus perjudian, pasti ada itu. Apakah kasus bandar, ya kan, bandar perjudian yang seperti apa, itu bisa angkat satu kasus ya. Jadi rumusan masalahnya itu adalah dasar hukumnya tentang perjudian.
rumusan masalah kedua itu bisa faktor atau efek atau akibat daripada judi itu sendiri yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah studi putusan, ya, putusan tentang bagaimana kasus perjudian ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya putusan dari pengadilan. Seperti itu Eko mungkin ya. Baik Bu, baik Bu. Ya, jadi Makasih kalau Bu. hanya kebijakan-kebijakan aja tuh memang normatif, tapi dia nggak duduk kalau nggak ada kasusnya. Gitu. Jadi Ibu arahkan kamu lebih baik studi putusan aja. Gitu. Oke Eko. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Eko? Cukup Bu, cukup. Makasih Bu. Oke, iya baik. Oke, untuk Eko sudah ya. Siapa lagi mungkin ada yang ingin menanyakan untuk skripsinya ya, untuk ide mungkin ya, ide-ide mungkin belum formulasi atau redaksinya mungkin belum tepat, tidak apa-apa ya. Namanya juga belum masuk dalam bimbingan dosen ya. Karena nanti kalau dibimbing dosennya nanti baru lebih tepat nanti redaksi judul, redaksi rumusan masalahnya. Ya, jadi Ibu hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi saja ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya untuk ide daripada judul skripsi yang akan kalian ajukan mungkin untuk penyelesaian gelar sarjana hukum ya. Jadi untuk mendapatkan gelar SH, sarjana hukum, kalian wajib membuat satu karya ilmiah di bidang hukum, yaitu skripsi. Ya. Jadi itu adalah salah satu syarat agar kalian bisa mendapatkan gelar sarjana hukum. Dan skripsi itu nggak gampang, nggak juga sulit. Ya. Jadi dia gampang-gampang sulit, makanya harus benar-benar di-prepare dari sekarang. Dari sekarang udah dipikirin judulnya, dari sekarang udah disiapkan bahan-bahan khususnya buku-bukunya, ya. Atau kalau ada yang memang sudah jelas, ya sediakanlah lokasi penelitiannya, ya, seperti dikatakan dari awal, yang bekerja tuh enak ya, teliti aja masalah-masalah yang ada di pekerjaan kalian. Misalnya ada yang kerja di PLN atau ada yang kerja di bank ya, atau yang ada yang kerja di perusahaan-perusahaan swasta ya, itu boleh mengkaji permasalahan yang ada di dalam dunia kerjanya ya, bagi yang bekerja. Bagi yang belum bekerja juga nggak apa-apa, bisa dikaji secara normatif dan juga bisa empiris ya, bisa mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian ke sebuah instansi. Oke, Suardi mungkin mau bertanya? Saya mencoba mengapakan aja Bu. Ini untuk judul saya aja Bu. Ya. Mengukur pengetahuan narapidana terhadap KUHP. Oke, nggak dengar. Mengukur pengetahuan narapidana terhadap KUHP yang berlaku. Oh, itu judulnya? Kode judul skripsi. Iya. Karena isunya rumusan masalahnya karena terlalu banyak orang yang melakukan pidana tanpa mengetahui di balik tindakan itu. Mana nggak dengar Ibu Suardi? Karena banyak orang melakukan tindak pidana yang tidak mengetahui akibat hukumnya, Bu. Oke. Jadi judulnya tadi mengukur pengetahuan narapidana terhadap KUHP. Mengukur pengetahuan narapidana terhadap KUHP. Jadi sebenarnya Suardi ya, kalau narapidana sebenarnya menjadi objek kajian kamu ya mungkin terlalu dangkal kalau menurut Ibu ya. Nanti bisa mana ya? Kamu berarti empiris lah ya, kelapas gitu penelitiannya. Mungkin seperti ke arah situ aja sih, Bu. Ya. Jadi kalau judulnya seperti itu, kamu harus ke lapas ya, dan wawancara satu persatu tuh narapidana ya. Narapidana yang ada di lapas itu diwawancarai ya. Kemudian kamu harus pakai angket, ya nggak semua lah, sampel aja nih 10 orang. Kemudian juga sampel
sampel apa namanya angket, ada beberapa angket yang kamu sebar ya. Jadi judulnya kayak gitu ya. Dan kalau ya sebenarnya yang lebih rumit menyusun skripsi ini Bu, yang metode empiris atau yang normatif Bu? Dua-duanya punya Yang lebih kelebihan mudah, kekurangan. Iya, dua-duanya punya. Sebenarnya yang gampang kamu pertahankan di meja hijau itu yang empiris, ya. Karena apa? Karena kita punya lokasi penelitian. Jadi kalau kita bilang ini dosen menyangga ya nggak bisa, karena memang begitulah yang terjadi di lokasi penelitian. Ya. Kalau dia empiris itu gampangnya itu adalah kita nggak perlu ke lokasi ya kan. Nggak perlu wawancara, nggak perlu kasih angket, nggak perlu kita analisa, ya tinggal baca-baca buku aja. Gitu. Tapi ya kelemahan daripada normatif, ada nggak bahannya, ada nggak bukunya, gitu. Kelemahan daripada empiris ini adalah dia tidak terlalu mendalam, gitu. Tidak seperti normatif yang memang kita kajiannya itu buku, arsip, ya kan. Empiris ini tidak terlalu mendalam, makanya benar-benar penelitiannya itu di lokasi dan kita capek pastinya, lebih capek untuk empiris gitu. Kenapa? Karena kita harus ke lokasi penelitian dan biaya yang kita keluarkan juga lebih banyak gitu. Ya, Suwardi ya. Judul kamu itu tadi udah bagus, hanya saja mungkin untuk mengukur apa namanya pengetahuan daripada narapidana sebenarnya itu belum termasuk dalam kajian penelitian hukum gitu. Itu masih kajian dalam penelitian ilmu sosial, Suwardi ya. Kenapa? Karena itu tidak terjadi permasalahan hukum di situ gitu. Karena kalau kita mengeluarkan undang-undang, nah kan misalnya ada satu undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, maka seluruh rakyat Indonesia itu dianggap tahu gitu. Ya. Makanya kalau kamu mau kaji tentang pengertian apa tolak ukur narapidana itu untuk mengetahui hukum ya nggak bisa, itu masih kajian sosial, belum masuk kajian hukum. Jadi coba nanti cari judul lain ya, Suwardi. Udah bagus, tapi itu masih kajiannya kajian sosial ya, belum ada isu hukumnya di dalam itu gitu, masih secara sosialnya aja. Karena seperti Bu katakan tadi, setiap undang-undang yang keluar itu dianggap ya seluruh rakyat Indonesia itu mengetahui gitu. Mengetahui undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah. Nah, sebenarnya kewajiban kita lah para akademisi ya melakukan sosialisasi hukum, kewajiban Kementerian Hukum dan HAM juga, kewajiban daripada media juga sebenarnya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum yang ada. Jadi Suwardi coba cari permasalahan yang memang dia itu ada isu hukumnya, artinya ada permasalahan hukum di dalamnya. Kalau yang tadi Suwardi katakan itu masih dalam level kajian sosial. Ya, Suwardi ya. Baik, Bu. Coba cari, kamu bisa cari ganti dengan kalau mau di lapas ya, mau di lembaga pemasyarakatan, bisa kajiannya tentang lapas anak ya, tentang overkapasitas kah, atau tentang bagaimana restoratif justice yang berlaku di lapas anak ya, tentang apa namanya bagaimana kasus-kasus yang lain lah, misalnya yang banyak itu sebenarnya overkapasitas itu ya, atau misalnya kasus kebakaran lapas ya, lapas itu juga bisa diangkat. Kebakaran lapas seperti yang terjadi di mana waktu itu di Tangerang ya. Nah, itu bisa diangkat. Tapi kamu ya ke Tangerang Jakarta sana lah ya kan. Mau angkat. Gak mungkin lah, Bu. Terlalu jauh. Sebenarnya cari yang memang dia itu ada isu hukumnya. Kalau tadi masih isu sosial yang Ibu dengar ya dari Suwardi ya. Oke Suwardi, coba cari judul lain. Kamu bisa baca-baca hukum online, bisa juga sharing-sharing atau dengar-dengar berita di TV ya, jadi bisa menginspirasi kamu untuk cari judul yang lebih punya isu hukum. Oke? Baik, Bu. Ya baik. Oke baik. Mungkin Suwardi udah ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Pak Suwardi?
Pas, Bu. Oke, Udah, baik. Bu. Yang lainnya mungkin Ibu kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya terkait dengan judul atau ide masih ya. Jadi kalau memang ada yang belum kena, Ibu bilang tadi ya belum kena untuk di dalam penelitian hukum. Kalau ada yang kena, Ibu akan arahkan ya. Ada yang ingin bertanya lagi untuk judulnya atau ide-idenya dulu? Untuk skripsinya silakan Ibu kasih satu orang lagi untuk bertanya ya. Nggak ada, pas? Baik ya, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Untuk perkuliahan metode penelitian Ibu padakan ya. Karena ada 4 kelas lagi yang mau Ibu ajar. Jadi memang Sabtu ini full ya. Jadi kita untuk metopel dan perlindungan anak masuknya tetap Selasa sore. Kalau nggak hujan ya, semoga. Kalau nggak hujan kita masuk tetap Selasa sore, tapi kalau hujan kita ambil Sabtu siang ya. Oke. Baik, Ibu akhiri untuk perkuliahan metode penelitian hukum. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan bahas sedikit tentang jurnal hukum ya. Jadi Ibu akan bahas tentang apa itu jurnal hukum, bagaimana format penulisannya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal hukum ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita, sampai jumpa Selasa sore. Nanti kalau ada kendala cuaca dan segala macam, Ibu akan WA-kan di grup ya. Terima kasih Bu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.